Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam acara SOS hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh hari ini ada oleh karena kasih anugerah-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah buat kami semuanya, sehingga yang firman yang datang buat kami memberkati kami semuanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hidup maksimal. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki setiap kehidupan kita mengalami kemaksimalan. Nah, maksimal itu memiliki pengertian mencapai sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, atau tertinggi. Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau Bapak Ibu ditanya apakah kita ingin berkat maksimal, pasti jawabannya iya dan amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi konteks hari ini, kata maksimal ini, hidup maksimal ini tidak saya kaitkan dengan berkat Tuhan secara jasmani, tetapi tentang pengabdian kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi pengikut atau murid-murid Tuhan Yesus atau orang percaya Bapak Ibu Saudara yang memaksimalkan hidupan kita sebelum kita menutup mata di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, maksimal itu artinya kita harus mencapai sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya dan tingkat tertinggi apa yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amsal 20 ayat 29 berkata begini. Amsal 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih muda, pasti kekuatan itu terletak dalam diri anak muda itu sendiri. Tetapi kalau kita sudah usianya sudah tua, maka keindahan orang tua itu adalah uban. Jadi kita mengerti bahwa mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih kita sehat, kita masih muda, maka kekuatan ini penting untuk memaksimalkan hidup di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amsal 14 ayat 23 berkata, tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kalau kita terus berjerih payah, kita terus ada sesuatu hal yang kita lakukan, maka apa yang Bapak Ibu lakukan itu memberi keuntungan buat setiap kehidupan kita. Amsal berkata begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita memaksimalkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengabdikan diri kita pada Tuhan dengan jerih payah, maka menguntungkan diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, terus melakukan apa yang Tuhan mau, memaksimalkan hidupan kita, maka keuntungan itu akan menimpa setiap hidupan kita Bapak Ibu Saudara. 3 hal apa yang bisa membuat kita maksimal di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ada langkah hidup orang percaya yang merintangi kita Bapak Ibu Saudara. Lah, Ibrani menjelaskan yang merintangi kita itu adalah beban dan dosa. Lah, beban di sini kata yang dipakai Yunaninya adalah okos Bapak Ibu Saudara. Beban yang mengikat. Nah, kalau ada beban yang mengikat diri kita dalam mengiring Tuhan, maka kita tidak mencapai namanya kemaksimalan hidup. Nah, beban itu apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kehidupan masa lalu, mungkin dosa yang mengikat, kelemahan, kedagingan Bapak Ibu Saudara yang menjadi beban hidupan kita sehingga langkah kita berpijak tidak maksimal. Nah, firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, marilah kita menanggalkan beban itu, supaya Bapak Ibu langkahnya tidak ada yang di pundak ini beban yang membuat kita berat. Terus ada kata dosa. Dosa ini harmatia Bapak Ibu Saudara, menyimpang dari sasaran. Lah, selama kehidupan kita ini menyimpang daripada Tuhan, maka kehidupan kita nggak maksimal. Dan hal yang menyimpang atau yang tidak tepat sasaran seperti apa yang Tuhan mau, firman Tuhan berkata itu rintangan kita.
Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen maksimal, ayo beban yang mengikat hidup Bapak Ibu Saudara tentang apapun dalam hidup ini mengiring Tuhan, mari kita tinggalkan, kita tanggalkan, supaya kita bisa berlari dalam perlombaan mencapai mahkota kehidupan. Sesuatu yang mengikat, kedagingan, nafsu, dosa, Bapak Ibu Saudara, pesta pora, dan dosa yaitu harmatia, hidup yang menyimpang, tidak seperti apa yang dikehendaki Tuhan, mari kita tanggalkan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau kita ingin maksimal Bapak Ibu Saudara, hiduplah oleh roh, karena roh itu memberi hidup. Lah roh itu apa? Perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Itulah yang memberi hidup buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang kita masukkan dalam hidupan kita? Hari ini apa yang kita konsumsi dalam hidupan kita? Perkataan apa? Apa yang kita dengar, itulah yang mempengaruhi hidup Bapak Ibu Saudara. Lah firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan, yaitu perkataan Tuhan Yesus, adalah roh dan hidup. Semakin banyak Bapak Ibu mendengar perkataan firman yang kita masukkan dalam diri kita, itu memampukan roh itu untuk menghidupi dan menghasilkan tindakan-tindakan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah oleh roh. Roh yang dikatakan Tuhan, yang selaras dengan firman Tuhan, yang selaras dengan perkataan Tuhan Yesus, sehingga membuat hidupan kita maksimal di hadapan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau Bapak Ibu ingin hidup maksimal, jangan sampai kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi roh Bapak Ibu harus menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara, jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, maka rohnya menyala-nyala, disertai dengan kerajinan. Kalau Bapak Ibu rajin, pasti rohnya menyala-nyala. Kalau rohnya menyala-nyala, pasti melayani Tuhan. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Kalau orang yang menyala-nyala, pasti melayani Tuhan. Kalau orang yang melayani Tuhan, pasti rohnya menyala-nyala dan pasti rajin. Maka firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itulah yang memampukan kita untuk terus di dalam lingkupan roh yang menyala-nyala, kerajinan, melayani Tuhan. Kita terus bersukacita, sabar, dan tekun di dalam Tuhan, sehingga memampukan kita mengalami hidup maksimal di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi dan keadaan yang seperti ini, biar kemaksimalan hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Semakin meninggalkan beban, semakin meninggalkan dosa, semakin terus hidup dalam perkataan firman-Nya, terus melayani Tuhan, jangan kendor, terus banyak berdoa, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Renungan singkat buat Bapak Ibu Saudara, biar jadi berkat buat kami, kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman yang kami dengar. Kami percaya berkat kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hamba berdoa buat seluruh pendengar dimanapun berada, biar mereka mengalami hidup kemaksimalan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Sehingga setiap beban dan dosa, setiap hal yang mengikat mereka, mereka mulai tanggalkan dan fokus kepada Tuhan dan firman. Dan firman itu, perkataan Tuhan itulah yang memberi hidup. Sehingga kehidupan kami terus rajin, kami terus menyala dan melayani Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati setiap kami semuanya, suami istri, anak menantu, pekerjaan, kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan kami, seluruh jemaat Imam Marjani Surabaya bahkan Tulungagung, dalam berkat kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.